Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Agus Alfian dengan NIM 1903043552. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 setelah UTS sampai dengan pertemuan 15. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester. Langsung saja. Yang pertama, pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara di belahan dunia. Kemudian yang kedua, BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan sebuah tool strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Penerapan BMC dalam perusahaan ada 9. Yang pertama, customer segment. Sebelum kita melakukan BMC, yang pertama kita harus melakukan analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Kemudian yang kedua, value proportion atau pemberian nilai. Untuk menemukan masalah yang dihadapi konsumen, kemudian membuat bisnis dengan cara memberikan solusi terhadap masalah konsumen tersebut. Apakah masalah tersebut bisa kita atasi atau dapat terpenuhi oleh kita dengan BMC itu tadi. Kemudian yang ketiga, channels atau saluran. Setelah menentukan cara apa untuk dapat mendekati konsumen, selanjutnya kita perlu memilih media apa yang efektif yang dapat digunakan untuk mendekati konsumen tersebut. Kemudian yang kelima, customer relationship. Cara mendekati konsumen itu sangat banyak, baik secara personal, by phone, dan sebagainya. Di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui atau kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya, kita memilih bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25. Tentunya target konsumen kita adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Kemudian yang keenam, revenue streams atau arus pendapatan. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, key research atau sumber daya utama. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang kita geluti, kita membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Sebagai contoh sederhana, key research adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah key aktivitas atau aktivitas utama. Key aktivitas merupakan aktivitas bisnis Anda atau aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proportion. Kemudian yang ke-8 adalah key partnership, yaitu kemitraan utama. Dalam sebuah bisnis, kita membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan kita. Untuk membangun sebuah bisnis, kita membutuhkan partner kerja yang memiliki visi, misi yang sejalan untuk mendapatkan mengembangkan usaha yang ada. Partner kerja ini diperlukan untuk menunjang ketercapaian value proportion. Dan yang terakhir adalah cost struktur biaya.
Konstruktur merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Di era modern ini, dengan seiring berkembangnya teknologi, banyak penjual pembeli yang menggunakan internet. Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi pedagang dan teknologi konsumen. Seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual, tawar-menawar, serta mendapatkan produk secara gratis, dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan, menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta mengasosiasikan harga di lelang dan bursa online. Sekian penjelasan singkat dari pertemuan setelah ujian tengah semester, yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Apabila dalam atau selama perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran 2 ini Agus Alfian ada salah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.